Sebetulnya dengan melihat peserta yang usianya kira-kira sudah 40-an, kata galau ini agak aneh ya. Karena biasanya kata galau ini diucapkan para remaja-remaja. Ini kok umur 40-an dan malah saya sendiri sudah 50, hampir 60. Suruh membahas galau. Saudara-saudara, selain kata galau yang harus dibahas padahal pendengar adalah 40 tahunan, juga temanya adalah bersahabat dengan galau. Artinya berteman dengan galau. Artinya dekat dengan galau, melekat dengan galau. Berarti menyenangi kegalauan. Nah, kemudian tadi dari MC menyebutkan supaya kita tidak lagi berkumpul dengan galau. Saya jadi heran. Kan kita mau bersahabat dengan galau. Ini kok malah jadi mau berpisah dengan galau. Jadi saya bingung sekarang, alias saya sendiri galau. Bener-bener galau ini saya sekarang, karena yang saya siapkan adalah bagaimana nih sekarang berteman dengan galau, bersahabat dengan galau. Baru duduk di sini supaya kita tidak bertemu dengan galau lagi. Ya, sampai akhirnya mic-nya pun membuat galau juga. Ya, baiklah. Saudara-saudara semua, galau ini apa sebetulnya? Kata-kata galau ini memang baru-baru ya muncul. Saya kira beberapa Anda yang ada di sini ada yang belum tahu enggak kata galau. Artinya maksud saya. Ada yang bisa tunjuk jari mungkin yang belum tahu artinya galau. Woi, suhu. Suhu, udah tahu. Oke, yang lain? Yang lain siapa yang belum tahu juga? 1, 2, wah. Iya kan? Oh, di sana juga. Makanya, karena kalau sudah 40 tahun ke atas, kata galau ini membuat mereka galau juga. Apa sih ini galau ini? Saudara-saudara, kata galau itu sebetulnya walaupun sudah masuk di kamus bahasa Indonesia, cuman jarang dipakai. Itu mewakili kata bingung. Bingung, galau itu bingung, kacau pikirannya, ruwet, semrawut. Tapi jalan raya tidak bisa disebut jalan galau. Bagaimana ya ini jalannya hari ini mau masuk ke sini kok galau banget. Mobil mau keluar mau masuk galau. Udah bisa itu ruwet itu. Ya, ruwet semrawut. Galau lebih cenderung pada pikiran atau perasaan yang kacau, bingung. Enggak ngerti apa yang mau dikerjakan. Ya, sehingga kalau tadi waktu saya ngetuk-ngetuk mic-nya kok enggak bunyi-bunyi. Enggak ngerti nih apa yang mau dikerjakan. Jadi inilah galau gitu, ya. Nah, jadi sekarang semua sudah tahu kan, itu jadi cuman arti kata saja, ya, yang baru berkembang akhir-akhir ini. Nah, saudara-saudara, jadi sekarang kita mau lanjutkan tema kita yaitu bersahabat dengan galau. Artinya, marilah kita bersahabat dengan kebingungan, dengan kekacauan. Bagi Anda yang sudah kacau, sudah bingung, saya ucapkan selamat. Sudah tidak perlu mendengarkan ceramah ini lagi, karena memang ceramah isinya nanti adalah bagaimana supaya galau itu jadi sahabat kita. Kalau Anda sudah suka bingung, sudah suka kacau, berarti Anda sudah berhasil bersahabat dengan si galau. Tapi bagi Anda yang masih tenang, yang Anda yang belum bingung,
Inilah kesempatan supaya selesai acara ini kita bisa bingung semua, kacau semua, dan berhasil bersahabat dengan galau. Mau? Mau? Nggak mau? Lah tema kita bersahabat dengan galau. Kalau cuma membuat bingung lebih gampang daripada membuat orang tidak bingung. Mau bingung atau mau tidak? Temanya bagaimana nih panitia? Temanya bersahabat dengan galau. Enaknya tetap dibikin bersahabat dengan galau atau pecah sahabat dengan galau nih? Enaknya pecah sahabat, putus hubungan dengan galau, atau mau tetap galau? Jadi Anda yang galau, pulang tambah galau, yang belum galau, menjadi galau. Bagaimana? Putus hubungan dengan galau atau tetap bersahabat dengan galau? Bersahabat? Putus? Oh ya, putus hubungan dengan galau. Iya, baik saudara-saudara, kita nanti akan memutuskan hubungan dengan galau itu. Apa sekarang yang membuat kita bingung? Siapa yang bingung? Semua orang sering mengalami kebingungan. Kadang-kadang mau ke sini saja bisa bingung. Ini jalannya sudah benar belum ya? Duh, aku jadi galau ini ya. Mau ke sini aja, mau ke Wihara Dharma Suci saja kok jadi nggak tahu jalannya, bingung. Kemudian kalau anak sekolah nih beberapa saya lihat masih ada beberapa anak muda, saya nggak tahu di bawah-bawah mungkin banyak juga di lantai 2, lantai 1, anak-anak muda ya. Galau, memikirkan bagaimana ya saya mau milih sekolah di mana ya. Ini galau. Kemudian kalau sudah ketemu sekolah atau asal sekolah, asal-asalan, mau milih pacar galau. Enaknya pacar yang mana ya? Yang ini apa yang itu atau yang sana? Ada 3 pilihan. Saya tinggal memilih saja, galau. Kenapa galau? Karena 3-tiganya nggak mau sama saya. Aduh. Kalau milih 3-tiganya mau, enak. Milih 3-tiganya nggak mau, galau sungguhan. Kemudian juga memilih pekerjaan juga menimbulkan galau. Apakah mau kerja di Indonesia, apakah kerja di luar negeri jadi TKI? Apakah buka toko sendiri atau ikut orang, makan gaji? Mana ini? Inilah galau. Kemudian apalagi ya? Pilih menantu. Galau juga. Siapa nih yang sudah bingung memilih menantu? Yang anaknya sudah mulai besar-besar biasanya bingung memilih menantu, galau. Ya, supaya mengingatkan lagi bahwa kata galau itu bingung sebetulnya. Kalau enggak nanti apa sih galau. Nah, bingung memilih menantu, bingung memilih tanggal menikah, bingung memilih gedungnya, bingung memilih tanggal menikah. Mau tanggal berapa ini? 11 bulan 12 tahun 13 jam 14.15. Enak. 11, 12, 13, 14. Sulit loh mencari tanggal itu. Nah, kadang-kadang kita kemudian bingung semua. Saudara-saudara, inilah bingung. Kita sudah menjadi sahabat kegalauan. Kita sudah selalu bingung sejak dulu. Problem sekarang yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana sekarang menyikapi galau ini, menyikapi kebingungan ini.
Supaya jangan sampai kita bingung terus-terusan. Tidak nyaman bingung itu. Kerugiannya apa orang kalau bingung? Salah mengambil keputusan, itu biasanya. Sulit tidur. Siapa di sini yang sulit tidur? Siapa yang biasa sulit tidur? Oh, satu orang saja, 2 orang, 3 orang, akhirnya kan muncul banyak. Di sini gampang tidur, coba. Mendengarkan ceramah saja sudah tidur-tidur semua. Iya toh? Beberapa orang suka membeli CD ceramah saya. Katanya, saya kalau sulit tidur Bante, saya nyetel ceramahnya Bante. Tidurnya nyenyak katanya. Wah. Pelecehan. Pelecehan sungguhan. Saya ceramah susah-susah, cuma untuk obat tidur. Jangan dijadikan ide loh ya. Ini saya menyebutkan ini bukan untuk ide Anda yang iya ya bener juga, belum pernah aku coba ini. Saudara-saudara, banyak orang juga sulit tidur, penyebabnya ya galau itu. Pikirannya kemana-mana padahal badannya sudah di tempat tidur. Akhirnya kalau pagi bangun, aduh rasanya sudah tidak karu-karuan karena kurang tidur. Kemudian galau, bingung, menyebabkan orang hilang nafsu makan. Itu juga ada. Rasanya berkurang nafsu makannya. Lihat ini, lihat itu, sudah tidak fokus. Itu biasanya orang kalau yang sudah di meja makan kemudian pandangannya kosong, kemudian sendok cuma dipukul-pukulkan. Itu tanda galau. Kenapa sendok dipukul-pukulkan? Karena piringnya kosong. Tempat nasi kosong. Lauk kosong. Akhirnya pukul-pukul, kalau apa yang mau dimakan? Inilah tanda-tanda galau. Anda pernah melihat yang seperti itu? Maksudnya ya tentu tempat nasinya masih ada, lauknya ada, tapi tidak minat makan. Itu galau, tanda-tanda. Jadi kalau keluarga Anda, mungkin ada yang, atau Anda melihat orang yang seperti itu, berarti orang ini sedang galau. Sebaliknya, ini juga unik. Dari satu sisi, tidak kepingin makan. Sisi yang lain, tanda-tanda galau, makan terus. Nggak berhenti-berhenti. Wah, terus seolah-olah melupakan dunia. Pokoknya duniaku adalah dunia makan. Wah. Nggak mau mikir. Ini juga ada. Jadi kalau Anda melihat ada orang makan nggak selesai-selesai, kasih kuaci. Anda masih kenal nggak namanya kuaci? Masih ya? Hari ini masih ada ya? Masih ada ya? Saya sudah jarang melihat ada kuaci. Dulu zaman saya kecil itu ada kuaci. Jadi yang bentuknya kecil karena dia kan isi semangka ya, kecil begitu terus banyak garamnya. Jadi kalau kita gigit harus pakai gigi bobo. Jadi bagi Anda yang tidak punya gigi bobo, enggak bisa makan kuaci. Makan kuacinya pakai pinggir gini, enggak seru. Pakai gigi pinggir enggak seru. Dia harus pakai gigi bobo. Ya, nah digigit. Bagi yang punya gigi bobo, happy lah Anda. Gigit, terus dibuka, set, ambil. Anak sekarang belum tentu tahu loh. Ya, nah itu dulu.
Kalau sudah semalam suntuk makan itu, pagi, bibir rasanya tebel sekali ya. Karena garamnya banyak di situ. Tapi beberapa tahun ini terakhir ini saya tidak pernah melihat kuaci yang bentuk itu. Tidak ada ya? Hah? Sudah tidak ada toh? Adanya sekarang yang empuk itu, putih itu. Sudah tidak ada yang dulu hitam, itu dulu hitam. Masih ada ya? Oh, masih bergaram gitu ya? Oh. Nah itu, bagi orang yang galau dan di sisi yang suka makan, kasih kuaci. 1 minggu galau terus, pasti dia tidak tahu bibirnya sudah sampai mana. Rasanya kok aku nggak punya bibir ya. Rasain tuh galau. Akhirnya dia galau karena masalahnya belum selesai, sekarang galau kehilangan bibirnya dia sekarang. Baru tahu itu kebanyakan kuaci. Susah tidur, susah makan, atau kebanyakan makan, ini adalah tanda-tandanya orang galau. Ya, kemudian tidak fokus pada apa yang dikerjakan, itu adalah tanda-tandanya orang bingung, orang galau. Ya, itu biasa, kacamata sudah diletakkan di jidat, masih ditanya lagi, mana nih kacamata ini? Aku mau baca SMS ini nggak bisa-bisa ini, mana kacamata ini? Kok tempatnya kosong? Ayo, kamu sembunyikan di mana? Ya di jidat sini loh. Oh ya sudah. Ini tanda-tanda galau. Bingung, tidak tahu apa yang dikerjakan. Kunci rumah di mana, ya kunci mobil di mana, kunci sepeda motor di mana, bingung. Tidak tahu apa yang dikerjakan. Itulah tanda-tanda galau. Nah, saudara-saudara, kita sudah bersahabat dengan yang begituan itu. Bertahun-tahun sejak kecil kita selalu bersahabat dengan yang seperti itu. Gampang bingung, gampang stres, tidak bisa menentukan, tidak bisa mengambil keputusan, ya semuanya itu yang membuat kita hidup menjadi amburadul. Makan yang enak pun menjadi tidak terasa nyaman, kasur yang empuk pun menjadi terasa tidak enak, ya ruangan atau rumah yang bagus pun menjadi tidak kerasan di rumah, tidak betah di rumah. Nah saudara-saudara, kalau semua orang bisa galau, bahkan sesungguhnya kebingungan itu bukan hanya manusia saja, hewan pun bisa galau. Cuman hewan tidak bisa ganti status, itu problemnya. Problemnya cuman itu. Kalau manusia galau langsung, aku galau nih, bisa dia ganti status. Tapi sayang kalau hewan tidak bisa. Walaupun di beberapa profil gambarnya hewan. Ada itu. Ya, ada ya gambar kucing, gambar anjing, kemudian aku galau nih, kucingnya bisa mencet nih. Tombol-tombolnya sampai ngomong galau dan lain-lain. Nah, sebetulnya binatang pun bisa galau. Anda yang punya anjing atau punya kucing, mereka bisa gelisah, bisa bingung di rumah, ya teriak-teriak, gitu. Kalau anjing yang ngeong, 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 wah, kacau. Maaf ya, ini anjing galau. Kalau anjing masih bisa guguk, itu belum galau. Tapi kalau sudah ngeong, ngeong, wah itu anjing super galau. Bingung dia sudah. Dah tahu, sampai suaranya sendiri saja lupa. Ngikut sama tetangga, ngeong, ngeong. Itu anjing galau. Ada itu yang semacam itu. Nah saudara-saudara, anjing galau, kucing galau, burung, ikan tidak bisa ganti status, tapi juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita yang galau, kita yang bermasalah, kita punya jalan untuk menyelesaikan masalah. Apalagi kita secara dharma bisa kita menyelesaikan masalah. Ada jalan keluar untuk menyelesaikan kegalauan. Kenapa?
Karena Pangeran Siddhartha sendiri meninggalkan istana karena galau. Cuma zaman itu di terjemahan kitab suci belum ada kata galau. Beliau bingung, ya hidup cuma seperti ini. Ketika aku punya anak, ya belenggu lahir nih. Terjadi ikatan ini, aduh. Lihat istana mewah, aduh. Lihat posisinya sebagai anak raja, yes. Apa itu? Bingung. Keluarga yang bagus tidak bisa membeli usia tua, sakit dan mati supaya lenyap. Enggak bisa. Tua, sakit, mati walaupun keluarganya bagus, hartanya banyak sebagai anak raja, ya punya kekuasaan sebagai pangeran, tidak bisa mengusir tua, sakit dan mati, tetap bersahabat dengan galau. Sampai akhirnya, wah ini kalau caranya seperti ini, hidup ini tidak akan pernah bahagia. Karena selalu galau. Akhirnya Pangeran Siddhartha meninggalkan istana. Oleh karena itu saudara-saudara yang sudah bersahabat dengan galau, sesungguhnya wajar sekali. Bahkan seorang Pangeran Siddhartha saja mengalami seperti Anda. Galau, bingung. Kalau Pangeran Siddhartha bingung, punya anak, aduh kemelekatan nih. Bingung punya istana 3, bingung sebagai anak raja. Tapi kalau kita kadang-kadang bingung, tidak punya anak. Bingung, kontrak saja tidak bisa bayar. Bingung, kekuasaan apa, jadi Pak RT saja nggak kepilih. Bingung, galau. Pak RT saja ditolak, cuma Dasa Wisma saja ditolak. Aduh, problem galaunya beda, penyebab galaunya beda, tapi hasilnya sama, galau. Oleh karena itu saudara-saudara, Pangeran Siddhartha kemudian meninggalkan istana, bermeditasi 6 tahun untuk mengatasi galau. Karena itu, setelah Pangeran Siddhartha berjuang selama 6 tahun, akhirnya beliau merumuskan cara untuk pecah hubungan dengan galau. 6 tahun berjuang untuk pecah hubungan dengan galau. Kita berjuang hanya berapa menit mau pecah hubungan dengan galau. Bisa enggak? Ya bisa, oh ini rumusnya yang diberikan Sang Buddha. Sang Buddha sudah kerja keras, kita tinggal dengarkan dan praktek. Bisa, jangan, ya Sang Buddha saja 6 tahun, berarti aku butuh 60 tahun nih pecah hubungan dengan galau. Bukan, itu karena Sang Buddha menemukan jurusnya. Jadi kita tinggal belajar, tinggal pakai, langsung selesai acara ini pecah hubungan langsung. Beres. Karena ini sudah dirumuskan dengan baik. Saudara-saudara, apa nih yang menjadi penyebab kegalauan? Di dalam Dhamma penyebab kegalauan itu adalah, penyebab kebingungan itu adalah ketika kita berkumpul dengan yang tidak disukai dan bertemu dengan yang disukai. Betul? Dengar baik-baik. Dengar baik-baik, kalau ragu lebih baik memang diem. Daripada ngomong salah, malah diketawain. Galau itu karena berkumpul dengan yang tidak disukai. Betul? Berkumpul dengan yang disukai. Salah, berpisah dengan yang disukai. Berpisah dengan yang tidak disukai.
salah. Nah, jadi galau adalah berpisah dengan yang tidak disukai dan berkumpul dengan yang disukai. Nah, yang sudah bisa ngomong salah bagus, yang masih melongo menunjukkan kegalauannya. Kasihan. Tadi kan yang saya katakan kan itu sebetulnya ya. Jadi berpisah dengan yang dicintai dan berpisah dengan yang dibenci dan berkumpul dengan yang dicinta. Bingung semua? Itu tadi yang saya katakan. Jadi penyebab galau itu sebetulnya adalah bertemu dengan yang tidak disukai. Berpisah dengan yang disenangi. Itu yang membuat galau. Macam-macam. Tidak harus urusan tadi punya anak, tidak harus urusan harta, tidak harus urusan pendidikan, tidak harus urusan pernikahan. Macam-macam. Bertemu dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta, itu segala macam bisa muncul. Saudara-saudara, Anda datang ke sini, duduk manis rapi semua. Ini Anda merasa nyaman. Bertemu dengan yang disukai. Nyaman, duduk enak, apalagi di sebelahnya memang orang yang disukai. Nyaman sekali. Tapi saudara, Anda duduk salah hong shui. Apa itu duduk salah hong shui? Feng shui-nya salah, pas dekat AC, pas rambutnya enggak ada. Wah. Jadi agak menggigil-gigil. Setelah menggigil-gigil, bertemulah dengan yang tidak disukai. Ingin ke toilet. Bertemu dengan yang tidak disukai dan berpisah dengan yang disukai sebelahnya tadi. Wah, itu membuat galau. Cuman sederhana itu saja. Itu sudah galau. Satu dorongan mau ke toilet. Satu dorongan aku harus tetap di sini. Untuk menunjukkan dominasi saya harus di sini. Untuk menunjukkan posisi saya harus di sini. Karena kalau saya ke toilet, orang lain duduk di tempat ini, hilanglah kesempatan saya duduk bersama dia lagi. Bingung ini kalau. Ini hal yang sangat sederhana sekali. Kemudian nanti Anda harus memutuskan, aduh gimana nih. Aku ini berarti bertemu dengan yang tidak aku sukai, yaitu aduh kamu ini rasa kepengen ke toilet kok enggak kompromi sih. Tadi sebelum acara kan bisa. Sekarang. Duh ini kok ya, aku kok ketemu dia kok ya baru sekali ini. Di sebelahnya gini kok punya kesempatan sekali ini. Kan mestinya saya dulu ke rumahnya kan boleh sering-sering. Kan sekali ini, jadi serba salah saudara. Nah jadi ini prinsipnya bertemu dengan yang tidak disukai dan berpisah dengan yang disukai. Apa saja di semua sisi kehidupan. Membaca parita, Liam King, Nien Ching, sama. Baru baca, enak sekali, nikmat sekali. Lalat datang. Sangat sederhana. Pernah ngalami belum? Pernah? Nah, baru baca asik nih. Wah, enak nih. Suasana nyaman nih, moodnya kena nih. Wah, baca. Lalat datang. Dan lalat itu nempel di tempat yang kotor-kotor. Nah, nempel yang kotor salah satunya kuping. Karena kita suka dengar gosip.
suka dengar yang jelek-jelek, ya. Di sini. Wah, itu kita baca mood bisa hilang loh. Baru kuping. Iya kan? Pernah ngalami? Pernah belum? Pernah kan? Pasti pernah. Nah, itu luar biasa saudara. Apalagi pas kita baca parita, buka mulut agak kenceng. Lalat melihat, wah. Dilihat, ini giginya kok masih ada sisa makanan tadi. Wah, langsung masuk. Berkumpul dengan yang tidak disukai lalat. Berpisah dengan yang disukai. Yaitu rasa nyaman, santai, membaca parita, ataupun membaca sutra-sutra. Itu terjadi. Jadi dengan duduk di sini juga bisa terjadi, membaca parita juga bisa terjadi, tidur juga bisa terjadi. Sudah tidur saja loh bisa bikin galau. Bisa terjadi kegalauan, sudah tidur nih. Misalnya anjing tetangga menggonggong. Ya, ada beberapa orang juga mengatakan, mengeluh, ini kan rumah-rumah hari ini kadang kan pagernya kan berat-berat. Baru tidur enak-enak, pagar sebelah ditarik keras, bisa bangun itu. Ya, kemudian tembok tipis-tipis, apalagi apartemen-apartemen. Kita baru tidur enak-enak, sebelah perang piring, lempar piring, wah, berkumpul dengan yang tidak disukai, berisik. Ya, bertemu dengan yang tidak disukai, ramenya luar biasa, dan berpisah dengan yang disukai, kenyamanan dan ketenangan. Ya kan? Seperti itu. Banyak sekali contohnya saudara-saudara. Ya, kalau yang lalat itu tadi terinspirasi orang yang meditasi di Balirejo. Nah, tadi disebut sedikit Balirejo. Di sana kalau sudah pas meditasi, enak, tenang, nyaman. Oh iya. Tapi ada satu masa tertentu datang seekor lalat saja, tidak sama teman-temannya, tidak ada. Lalat di sana soliter, sendirian. Nah, sih sendiri saja nggak bisa ngatasi, apalagi mau sama teman-temannya, ya. Sendiri, duduk gini, set, cet. Lalat kan pakai gosok tangan, gosok kaki dulu. Cet. Wah, masuk hidung. Kadang di pojok mulut sini. Dia pakai tangannya buka bibirnya, kita dah. Oh. Dan kalau pas masuk kuping itu yang paling seru. Itu dari bulu kaki sampai bulu kepala. Sudah pernah ngalami? Sudah pernah ngalami belum? Belum? Masukkan satu lalat di kamar Anda. Nanti Anda akan ngalami seperti itu. Anda duduk diam-diam. Nanti Anda alami itu, dan unik sekali. Sampai saya ketemu beberapa orang, kenapa ini mukanya ditutup semua? Ya kalau nutupnya pakai kain, pakai tisu. Apa ini? Oh, lalat Bante. Oh, lalat suka kekotoran. Nempel di mana ini tadi? Nempel di kuping, ya itulah kupingmu suka denger yang jelek-jelek. Nempel di bibir, itulah bibir suka ngomong yang busuk-busuk. Nempel di mata Bante, itu dia. Mata juga suka lihat yang jelek-jelek. Hidung suka cium-cium yang jelek-jelek juga. Itu lalat tahu kejelekanmu. Oh gitu Bante ya? Iya. Oh ya sudah. Kalau gitu gimana Bante? Ya jangan pakai tisu dong. Terus pakai helm.
Wah, akhirnya helmnya penjaga wihara diambil sama dia. Pakai helm di kacamatanya, wah rapet. Habis itu pingsan sendiri. Kacau. Inilah saudara, berkumpul dengan yang tidak disukai dan berpisah dengan yang dicinta. Itu penyebab galau. Nah, sekarang bagaimana nih cara mengatasinya? Ada beberapa cara, saudara. Yang pertama, kalau kita suka atau merasa galau, hal yang pertama kita harus mengerti bahwa harus kita memiliki keyakinan pada hukum perbuatan. Atau kalau dalam istilah Dharma, hukum karma. Banyak hal yang terjadi pada kita itu sesungguhnya adalah buah perbuatan kita sendiri. Di dalam hukum karma menjelaskan bahwa kita tidak akan pernah terima kalau itu bukan milik kita, bukan buah perbuatan kita. Kita tidak akan pernah terima. Saudara-saudara yang bergerak di bidang bisnis, usaha apa saja, kalau karmanya baru sukses, diganggu orang sekalipun, tidak ada yang bisa melawan. Ya, misalnya, wah toko kita laris. Kemudian orang menghalangi toko kita dengan magic misalnya. Wah dikasih bunga, kasih garam, kasih lombok, kasih kecap, kasih bawang merah, bawang putih. Oh, di depan toko kita, wah ya kita tinggal ambilin, kasihkan dicobek, kasih ulek-ulek, makan sama nasi hangat, nyaman sudah. Yang sering-sering kirim ya. Tapi biasanya cuma kirim garam aja, wah tekanan darah yang bisa langsung naik nih. Kirim kok cuma garam. Saudara-saudara, kalau kita karma baiknya kuat, di magic apapun juga nggak bisa. Kemudian orang mengatakan, hebat ya, dukun kita kalah loh sama dia. Sampai habis garam berapa banyak itu. Harga garam naik lagi kan, impor nih garamnya nih. Dari Jerman lagi impornya. Nggak kena. Lah iya garam impor soalnya. Garam bule soalnya. Kalau mau kena harus garam lokal. Iya kan? Nah, saudara-saudara, kenapa? Karena dia punya karma baik sehingga tidak bisa di magic. Wah itu kalau pakai magic, oke. Sekarang toko kita rame, kemudian di magic nggak bisa. Lalu sebelah jual murah. Barangnya di kita harganya 1.000, dia jual cuma 800 plus diantar ke rumah. Wah. Tapi saudara-saudara, cara yang seperti itu kalau karma baik kita kuat, kita tetap beli yang kita tetap laris kok walaupun harganya Rp1.000. Saudara-saudara, pernah enggak Anda beli di tempat yang lebih mahal dan Anda juga merasa happy? Sekalian berdana lah. Pernah belum? Pernah toh? Tapi ngomongnya jangan tulus ya, sekalian berdana lah. Jangan. Ya sudahlah, sekalian berdana lah. Sudah terlanjur mau apa? Kan ini ditulis. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Ya sudahlah berdana. Lain kali awas ya. Itu ngancem namanya ya. Kalau normal-normal saja ya sudahlah enggak apa-apa kita berdana. Bahkan saudara, kadang walaupun harga di situ mahal, kadang-kadang kita juga membeli dengan mengatakan sudahlah langganan kok ini. Enak sama dia barangnya, ada harga yang mahal, biasanya barangnya juga bagus. Ini murah-murah nanti barangnya jelek. Sudahlah kita beli yang di tempat yang mahal. Kadang kita pun memilih begitu. Kenapa saudara? Karena orang yang jual harganya mahal ini atau yang lebih mahal ini,
dia punya karma baik yang kuat. Artinya sekarang, semua yang kita terima, yang menimbulkan kegalauan, itu adalah dari buah karma kita. Kalau kita memahami satu hal dulu ini, galau itu langsung lenyap, langsung hilang. Baru satu tahap nih, belum tahap-tahap selanjutnya. Kan kita hari ini sampai jam 12 malam. Gitu? Ini baru satu ini, satu resep mengatasi galau. Kita jam 12 malam tapi di rumahnya masing-masing maksud saya. Nah, misalnya apa sekarang? Aduh, aku nih kok sakit-sakitan ini bagaimana ya, padahal aku mau pergi tapi ini sakit. Sudah karmanya. Oh gitu ya? Ya sudahlah, ya sudah karmanya. Duh, toko kok sepi ya? Ya sudah karmanya. Enak loh, kata itu. Ya, mau pergi banyak kempes, memang karma dah. Pasangan hidupku kok modelnya gini ya? Karma ini juga. Anakku nih sekolahnya bagaimana nih kok bodoh-bodoh nih? Ya karma. Saudara-saudara, dengan menyebut karma itu, sebetulnya ya lumayan kita sudah terima itu sebagaimana adanya. Mengurangi masalah banyak. Sayangnya bukan berhenti sampai di situ. Kalau berhenti sampai di situ kita jadi sesat. Sakit gimana? Ya karma. Nanti kalau sudah karmanya baik kan sembuh-sembuh sendiri. Matilah orang sakit begitu caranya. Ya, bukan begitu. Jadi ya sudahlah, ini karmanya. Itu untuk kita menerima sebagai kenyataan. Bahwa kita tidak akan pernah mendapat yang memang bukan milik kita. Tapi di lain kesempatan, kita harus lebih menjaga. Ya, kita harus menjaga supaya hal yang buruk jangan terjadi, hal yang baik bisa kita munculkan. Saudara-saudara, Anda datang ke ruangan ini dengan menggunakan sepatu dan sandal yang bagus, yang lengkap. Oke, bagus, aman. Tapi kalau masuk ke ruang sembahyang misalnya, Anda tinggalkan sepatu di luar, kalau pulang hilang, kata yang pertama harus keluar, karmanya. Tapi jangan lalu, ya sudahlah karmanya sepatuku hari ini hilang nih yang harga 200.000. Ada enggak sepatu 200.000? Ada ya, ada yang di pinggir jalan yang 50.000 aja, 10.000 ada tuh. Di samping di jalan raya di Blitar sana ada 10.000. Tapi masalah dipakai 2 jam rusak itu urusan belakangan. Ya, tapi ada, saya sebut ada. Wah, ini sepatu 200.000 hilang nih. Ya, sudah karma lah. Tapi enggak apa-apa lah. Karma buruk saya yang 200.000 hilang. Ya sudah. Lain kesempatan saya mau bikin karma buruk saya hilang 500.000. Jadi saya pakai sepatu yang 500.000. Jadi kalau hilang lagi, berarti kan aku mengurangi karma buruk. Lebih banyak kan 500.000. Nah, lain kali aku beli sepatu yang 3 juta. Supaya karma burukku habis. Ini sesat bagian ini. Ini salah. Bukan cara itu. Kita menerima, ya sudah hilang. Ini karmanya nih 200.000. Tapi lain kesempatan, aku tidak mau sampai kehilangan lagi. Aku bawa tali rafia. Lu untuk apa? Ya, itu ide baik untuk Anda. Misalnya sepatunya aku tali pakai rafia dan aku kalungkan. Apa ya pantas ketemu sang Buddha model begitu? Beberapa orang sambil sandalnya dicanteng. Selamat pagi Bante. Sandal ikut Anjali, selamat pagi Bante sama Anjali sama sandal. Sekarang ada puja bakti sama sepatu lagi. Iya. Sepatunya ditali sama tiang di depan wihara. Nanti kan sulit hilang, tapi bukan berarti gitu. Ya, nah jadi, wah, lain kali aku bawa tas kresek atau saya usul sama
pengurus wihara, tolong disediakan loker ya. Jadi nanti aku titip sepatu di situ. Jadi hilang yang sudah 200.000 tadi sudah. Tapi itu menjadi pelajaran untuk kita tidak ulang di masa depan. Kalau ketika kita ngalami sakit, ya sudah ini karmaku, sakit. Berpisah dengan yang dicinta, kesehatan. Bertemu dengan yang dibenci, penyakit. Karma ini, ya sudah karmaku. Tapi aku tidak mau memetik buah karma buruk yang seperti ini, aku harus cari sebabnya. Kenapa aku sakit-sakitan? Oh, karena aku gaya hidupnya kurang bagus, suka melek malam, kemudian aku kurang istirahat. Oke, kalau gitu sekarang aku perbaiki. Aku kurangi melek malamnya, aku lebih banyak istirahat, dan aku bisa lebih sehat. Nah, ini menerima kenyataan dan menggunakan kenyataan itu untuk maju. Kemudian, wah aku sudah sehat nih, aku sehat. Wah, sehat juga bagian dari karma. Karena kata karma ini banyak terjadi di masyarakat, dianggapnya karma itu adalah selalu karma buruk. Sehingga orang-orang yang di masyarakat, walaupun bukan Buddhis, dia menggunakan kata karma itu untuk hal-hal yang buruk. Misalnya ada anak muda ngebut, kemudian jatuh, karmamu, rasain lo. Ya kan? Tapi kalau orang baik, sukses, jarang orang mengatakan karmanya itu. Nah, kalau di luar tidak mengatakan karmanya. Nah, kita di dalam Dhamma, karma itu adalah yang baik dan yang buruk. Jadi ketika ada orang jatuh memang karma buruk. Ya sudah, kalau gitu lain kesempatan dia lebih hati-hati supaya tidak jatuh. Tapi kalau dia sukses, dia juga karmanya. Kalau gitu sekarang saya cari sebabnya supaya saya bisa lebih sukses. Nah, ini yang pertama, kita memahami tentang karma. Ya, yakin pada karma. Itu untuk mengatasi kegalauan. Terima kenyataan, gunakan kenyataan yang baik untuk ditingkatkan, yang buruk kita perbaiki. Yang kedua, untuk mengatasi galau adalah menjaga kemoralan. Loh, apa ini hubungannya kemoralan dengan galau? Saudara-saudara, orang yang galau, kalau kemoralannya lemah, kemoralan itu misalnya dalam Dhamma tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Orang yang galau, kalau kemoralannya lemah, sangat gampang dia melanggar kemoralan. Contoh yang gampang, orang yang galau itu gampang mabuk-mabukan. Dipikirnya kalau sudah mabuk, semua urusan hilang. Ya betul, waktu mabuk sampai teler, hilang urusan. Tapi begitu sadar, urusannya tambah. Karena dia sambil mabuk, naik sepeda motor, naik mobil, nubruk pagar. Mobilnya sendiri rusak, pagernya orang harus kita bengkeli. Tambah galau, karena tadi stres tidak punya duit. Tapi bisa beli minuman keras. Akhirnya ngebut, mobilnya sekarang rusak, pagernya tetangga harus dibayar juga. Coba saudara, kalau kita sekarang tidak menjalankan kemoralan, galau kita tidak selesai, malah berlipat masalahnya. Putus cinta, ini sering menimbulkan galau. Coba di sini siapa yang berpengalaman putus cinta? Yang mungkin putus cinta sekali, 2 kali, atau lebih dari 10 kali? Belum ada yang pengalamannya. Putus cinta itu menyakitkan itu kalau cuma sekali, saudara. Tapi kalau sudah berkali-kali, biasa. Tidak ada rasanya sama sekali, biasa-biasa. Ya sudahlah, putus sama dia, ganti lagi di dunia. Di dunia ini gampang sekali, isinya cuma laki sama perempuan aja kok repot-repot. Iya kan? Kalau nggak ketemu sesama jenis kan mesti lawan jenis. Lawan jenis banyak sekali kok. Kenapa putus sama dia aja kita stres, cari yang lain lebih banyak. Ya kan? Nah, putus cinta itu, kalau sampai galau dan tidak bisa menjaga kemoralan, kadang-kadang bisa orang lain yang dibunuh, orang yang tadi dicintai itu bisa akhirnya dibenci. Makanya ada kata-kata yang menyebutkan cinta dan benci itu jaraknya
setipis selembar rambut. Selembar rambut para wiharawan. Wiharawan Buddhis. Wihara pasti Buddhis toh, tapi wiharawan selembar rambut sudah tipis pendek. Cinta dan benci itu cepat sekali berubahnya. Ketika seseorang ditolak cintanya, dia bisa langsung membenci dia dan langsung dia dibunuh. Banyak sekali di koran-koran yang Anda membaca seperti itu. Kan contohnya, kalau orang yang dicintai itu dibunuh, dia menganggap, kalau saya tidak dapat, jangan harap seluruh dunia ini dapat dia. Cekik. Ngeri sekali. Di sekitar Jakarta dan sini, Jabodetabek ini banyak kisah-kisah seperti itu yang sampai dimutilasi dan lain-lain. Itu karena korban cinta. Kalau orang yang dicintai itu masih pengen dihidupkan, maka orang lain yang mencintai dia, itu yang dihabiskan. Dia hanyalah milik saya. Orang lain tidak berhak sama dia. Habiskan. Coba saudara kayak gini nih. Putus cinta bisa menghalalkan segala cara untuk membunuh orang lain. Kalau kita melakukan kemoralan, menjaga perilaku kita, supaya tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan, maka kita walaupun galau, yang pertama tadi ya sudahlah nih karmaku, sekarang aku harus perbaiki. Kalau aku tidak mau lagi atau sudah ditolak sama orang itu, sekarang aku harus perbaiki, bahwa ini karmaku, sekarang aku harus perbaiki, supaya di lain kesempatan dia melihat aku dari sisi yang positif, sehingga tidak menolak lagi. Nah, kalau yang kedua, sekarang aku jaga, supaya aku jangan melakukan tindakan yang melanggar sila, supaya aku lebih layak dicintai dia. Ya, jadi dengan cara yang seperti itu, membuat kita lalu merenungkan, bahwa aku tidak bisa memaksa orang mencintai saya, tapi saya bisa membuat diri saya lebih baik, sehingga orang lain, tidak ada pilihan kecuali mencintai kita. Tidak ada pilihan lain. Orang ini sudah baik sekali, sudah limited edition sudah. Sudah tidak ada lagi, jadi tidak ada pilihan. Nah, ini kalau kita menjalankan kemoralan seperti itu, wah, luar biasa perilaku kita. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Ya, itu adalah cara kita yang lebih pasif untuk menyelesaikan kegalauan kita. Sekarang yang ketiga, saudara, selain kita punya keyakinan pada hukum karma, yang kedua menjaga kemoralan, yang ketiga adalah mengembangkan kerelaan. Galau itu, kalau tadi sudah disebutkan, berpisah dengan yang dicinta, bertemu dengan yang dibenci. Kunci mengatasi ini sebetulnya adalah di bagian kerelaan ini. Balik ke contoh tadi di sini, duduk feng shui-nya salah. Bagaimana? Duduk di sebelahnya si dia, saya pertahankan atau saya harus ke toilet? Disinilah kerelaan bermain. Kalau saya sudah tidak tahan lagi, maka saya akan ke toilet. Saya relakan dia. Dah duduk dengan siapapun juga, nanti di luar saya tunggu pulangnya, yuk tak anter. Loh. Ini kerelaan. Atau aku rela menahan. Sudah tidak ke toilet, ketawa, itu susah. Nahannya berat. Double itu pertahanannya. Ya, sehingga kadang-kadang, wah basah. Nah ini bisa kejadian yang seperti itu. Basah keringat maksud saya. Nah, jadi kemudian sekarang, wah sudah kalau gitu saya relakan urusan saya sendiri demi dia. Nah, jadi kita tahan.
Toh nanti pasti semua kesulitan ini ada akhirnya, semua ceramah mesti ada akhirnya, ya, jadi sudah biar saja. Tahan. Tapi kunci kerelaan ini adalah mengatasi galau. Selama Anda tidak bisa melepas sumber kegalauan itu, Anda tidak akan pernah bisa menyelesaikan. Kerelaan, jadi ya sudah, memang dia begitu, ya sudah, dia rela. Pacarku kok begini ya? Ya ini memang karmanya. Karmaku memang seperti itu. Pacarku aku dapat yang tidak terlalu bagus. Ya ini karmaku. Tapi aku tetap menjaga kemoralan. Walaupun pacarku tidak bagus, bukan berarti aku kemudian mau sama yang lain. Enggak, aku tetap jaga. Ini perilaku kita sudah hebat. Di mata masyarakat juga hebat. Hebat ya, pacarmu sejelek itu pun kamu tetap setia loh. Hebat, hebat. Wih. Masyarakat menilai kita luar biasa itu, dan kita sendiri puas. Jelek-jelek saja setia, apalagi tidak jelek, wah lebih setia lagi aku. Nah jelek aja setia. Kemudian kerelaan, aku rela. Kenapa? Karena aku sayang sama dia, aku tidak kepingin menyakiti dia. Dia memang jelek casingnya. Memang jelek. Tapi prosesornya, prosesor terbaru, kecepatannya tinggi. Ini orang yang aku sayangi, dia orang yang bertanggung jawab. Nah ini saya rela membuat dia bahagia. Terlepas bentuk fisiknya kayak apapun juga. Ini adalah kerelaan. Kerelaan berbagi, kerelaan memahami. Inilah kerelaan. Dan kerelaan ini saudara adalah dasar kehidupan. Anda mau hadir ke sini pun, ini adalah kerelaan. Berapa banyak Anda yang datang yang mungkin jauh dari tempat ini. Tapi Anda rela datang. Anda rela duduk. Duduk pun Anda rela diem-diem. Padahal kadang mungkin omongan saya tidak menarik. Tapi Anda diem aja. Itu juga satu bentuk kerelaan. Kadang-kadang, ngomong apa itu enggak menarik, cerita aja sama tetangganya. Tapi Anda tidak lakukan itu. Ini adalah kerelaan. Kerelaan menjadi dasar satu kebahagiaan dalam kehidupan. Kerelaan Anda tadi menunggu ketika mic-nya disetel ini mengurangi kegalauan saya. Sehingga saya merasa tenang, enggak ada yang, sudah Bante, enggak usah pakai mic, teriak saja. Ya saya bisa teriak untuk 5 menit pertama. Tapi habis itu enggak bisa ngomong lagi. Dan di lantai 2, lantai 1 mana dengar omongan saya teriak-teriak. Tapi Anda nunggu dengan sabar, kemudian ya semuanya bisa beres yang seperti ini. Kerelaan itu saudara, sangat-sangat menyelesaikan masalah. Kalau tadi hanya bisa menerima kenyataan, yaitu sini karmaku, kemudian kita menjaga perilaku dengan kemoralan, itu sebetulnya masih pasif sekali. Tapi yang aktif di sini adalah kerelaan. Yaitu kita mulai melepas apa yang kita sukai, biarlah kita harus melepas daripada yang kita sukai ini. Kita harus bisa suatu ketika menerima yang tidak kita sukai. Nah, inilah yang kerelaan. Yang keempat saudara, ini adalah yang tertinggi. Kalau sudah kita bisa yakin pada kebenaran hukum karma atau hukum perbuatan, kita kemudian menjaga kemoralan, yang ketiga adalah kerelaan, maka yang keempat, yang sungguh-sungguh menjadi jalan keluar untuk kegalauan adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini kalau di dalam Dharma artinya orang bijaksana itu adalah orang yang selalu sadar hidup adalah saat ini. Anda yang tadi Anda pernah hidup tapi sudah tidak hidup. Bagaimana? Anda yang jam 5 sore tadi, Anda bisa kembali ke jam 5 sore? Tidak, tidak bisa. Tidak bisa. Anda tidak bisa kembali ke yang jam 5 sore. Mau kembali yang jam 5 sore berarti Anda nunggu besok. Tapi besok berarti umur Anda sudah bertambah 1 hari.
Berarti bukan yang jam 5 sore ini. Artinya Anda yang tadi sudah pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Karena Anda bukan yang jam 5 sore tadi. Anda yang nanti jam 9 malam akan hidup, tapi belum tentu hidup. Siapa yang jamin Anda, Pak? Saya sajalah kalau contoh kita. Siapa yang jamin kalau saya ini bisa sampai nanti malam jam 9? Siapa yang jamin? Tidak ada. Tidak ada yang bisa. Karena hidup dan mati itu seperti membalik telapak tangan. Kita tidak tahu kematian itu datangnya kapan. Hidup tidak pasti. Kematian itu yang pasti. Di dalam Dhamma kan disampaikan seperti itu oleh Sang Buddha. Hidup tidak pasti, kita tidak tahu hidup ini sampai kapan. Tapi kematian itu pasti akan datang setiap saat. Kita yang jam 5 sore tadi pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Kita nanti yang jam 9 malam akan hidup, tapi belum tentu hidup. Hidup adalah saat ini, saat inilah kita hidup. Jam 5 sore tadi adalah saat ini yang sudah lewat. Jam 9 malam nanti adalah saat ini yang belum datang. Saat inilah kita hidup. Kegalauan itu muncul karena kita membandingkan saat ini dengan tadi dan nanti. Tadi aku nyaman sekali duduk di sini, tapi begitu kena AC, aduh dingin sekali. Tadi nyaman. Kenyataan adalah saat ini. Begitu kita makin gelisah, makin galau. Sebaliknya, nanti habis ini acaranya, ya kita mau jalan-jalan ini, wah ke mall kemana-mana, kok bantainya nggak selesai-selesai ya, aduh ini sudah mau ke mall nih, sudah nih, aduh nanti kalau mallnya tutup bagaimana ini, aduh, nanti itu. Saat ini akhirnya kita tidak fokus pada kehidupan saat ini, itu yang membuat kita tidak nyaman. Berapa kali kita dalam kehidupan sehari-hari saudara, ketemu orang yang tidak menyenangkan dan duduk kita tidak nyaman. Orang itu bertamu di rumah kita dan dia tidak pulang-pulang dan kita membayangkan, aduh kalau dia pulang kita bisa jalan kemana-mana. Itu rasanya kita nggak enak sekali ketemu dia. Aduh duduknya kita sendiri sudah tidak nyaman, sudah lihat jam terus tapi orang itu nggak pulang-pulang juga. Aduh sudah lihat jam, aduh nggak pulang-pulang ini bagaimana? Karena kita sudah membayangkan, aduh kalau kamu pulang, aku bisa langsung bebas. Saudara, ini kegalauan yang timbul karena berpisah dengan yang dicinta, berkumpul dengan yang dibenci. Tapi dengan kebijaksanaan itu kita lalu sadar, saat ini saya sedang apa? Oh, saat ini saya sedang berhadapan dengan dia, saat ini saya sedang berbicara dengan tamu saya. Oke, kalau gitu saya fokus pada tamu saya. Masalah tadi, yang tadi atau yang nanti saya tidak mau pusing. Pokoknya sekarang saya fokus pada tamu saya. Begitu kita fokus, kegalauan hilang. Saudara tentu pernah misalnya nonton film. Nonton film juga cuaca sejuk-sejuk begini. Kemudian filmnya tegang. Anda sebetulnya perutnya agak sakit. Aduh, perutnya sakit. Tapi filmnya tegang, sayang nih kalau ditinggal, perutnya sakit, tumbuhan dan fokus pada film itu. Perut sakit bisa nggak terasa loh. Tahu-tahu filmnya habis, loh kok juga nggak ada nih sakit perutnya. Kenapa saudara? Karena kita hidup pada saat ini, fokus. Beberapa anak muda kalau main game nggak inget waktu, ya lapar nggak inget, belajar nggak inget, orang tua nggak inget, main aja. Ada itu. Kenapa? Karena dia masuk fokus, terserap, walaupun itu bukan kebijaksanaan yang dimaksud di dalam Dharma. Ya, bukan itu jadi, oke ma, papa, kalau gitu aku main game terus, karena kata Bante itu bisa fokus.
Sesat. Bukan itu yang saya maksudkan. Itu konsentrasi tapi bukan yang diharapkan di dalam Dharma. Di dalam Dharma adalah kita selalu sadar, saat ini saya sedang apa? Oke, saya sedang bekerja, saya sedang menyetir kendaraan. Jadi kalau saya nyetir kendaraan, saya fokus. Sehingga ada orang nyebrang, saya bisa lihat. Ya, kalau saya baca buku saya fokus sehingga saya daya ingatnya menjadi lebih baik. Ya, baca buku balik ingat yang tadi. Balik lagi ingat yang tadi. Jangan balik tadi apa itu ya? Oh ya, dah ingat. Balik lagi tadi 5 lembar lagi. Ini tidak maju-maju bukunya. Tapi ketika kita sadar saat ini saya sedang apa, maka kita bisa balik dan buku dia ditutup, kita tahu isinya. Kenapa yang tadi lupa-lupa itu, bahkan baca koran pun bisa diulang-ulang, karena kita sedang galau. Membaca, mata membaca, tapi pikiran ke tempat lain. Tapi begitu kita bisa fokus, sadar saat ini saya sedang membaca, sadar saat ini saya sedang bekerja, sadar saat ini saya sedang nyetir kendaraan, sadar sedang berjalan, sadar sedang berbicara, sadar sedang mendengar, maka kegalauan akan hilang. Dan ini sesungguhnya cara pecah hubungan, putus hubungan dengan galau adalah mengembangkan kebijaksanaan. Anda boleh misalnya tidak menggunakan teori keyakinan pada hukum perbuatan tadi. Sudahlah, karma-karma saya nggak tahulah. Oke, nggak apa-apa. Anda tidak mau menjalankan kemoralan. Sudahlah, saya sulit menghafal tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, mabuk-mabukan, susah dah. Oke, silahkan. Kerelaan apalagi nggak usahlah. Oke, tapi yang keempat ini, yang terakhir, ini adalah pecah kongsi sungguhan dengan galau. Karena ini yang ditemukan oleh Sang Buddha yang menjadi puncak Dharma. Yaitu bagaimana seseorang bisa hidup pada saat ini. Selalu sadar saat ini saya sedang apa. Kalau dia selalu sadar saat ini sedang apa, maka tidak akan pernah ada galau. Karena tidak akan pernah ada berkumpul dengan yang dibenci. Karena kebencian itu datang ketika seseorang punya harapan dan tidak tercapai. Kecintaan itu datang ketika harapan itu tercapai. Tapi begitu dia hidup pada saat ini, kebencian, kecintaan, batinnya menjadi seimbang. Sehingga akhirnya kegalauan lenyap, pecah hubungan, pecah kongsi dengan galau. Dan hidup pun menjadi bahagia. Karena itu saudara-saudara, Anda sangat beruntung sebagai seorang umat Buddha. Anda tidak perlu menyelesaikan kegalauan dengan sulit-sulit. Tidak perlu bermeditasi 6 tahun di hutan seperti Pangeran Siddhartha. Tidak perlu lagi. Selesai acara ini, kalau Anda dengar baik-baik dan Anda selalu mengulang di dalam batin, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang duduk. Saat ini saya sedang nyetir mobil. Saat ini saya sedang berjalan. Saat ini saya sedang mendengar. Saat ini saya sedang berbicara. Setiap kali Anda selalu mengulang kalimat saat ini saya sedang ini. Saat ini saya sedang itu. Maka saat ini juga Anda pecah hubungan dengan galau. Saat ini juga Anda bahagia. Karena itu berbahagialah Anda yang sudah tahu resepnya untuk putus hubungan dengan galau. Tidak mau lagi bersahabat dengan galau. Dan akhirnya hidup Anda akan menjadi lebih bahagia. Anda lebih bisa menggunakan setiap saat kehidupan Anda untuk membahagiakan lingkungan Anda, dan di kehidupan-kehidupan mendatang pun Anda akan bahagia. Bahkan kalau Anda pecah galau ini dengan sungguh-sungguh, selalu sadar setiap saat, maka tidak akan pernah lagi Anda terlahirkan di alam manapun juga. Karena itu, terus masukkan dalam pikiran kita, terus ulang di dalam batin kita, saat ini saya sedang apa. Karena itulah kunci utama untuk mengatasi galau. Semoga apa yang saya sampaikan di sini memberikan manfaat, menumbuhkan semangat Anda untuk mempelajari dan melaksanakan Dharma, serta memberikan kebahagiaan untuk Anda di dalam melaksanakan Dharma, sehingga akhirnya kegalauan-kegalauan dalam semua segi kehidupan Anda lenyap, dan kebahagiaan menjadi milik Anda, kebahagiaan milik keluarga Anda, dan kebahagiaan menjadi milik semua makhluk. Semoga semua makhluk selalu hidup berbahagia.